Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya pada materi pembahasan khususnya bahasa Indonesia. Ya, nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis tulisan. Apa saja yang ada dalam jenis-jenis tulisan ini kita akan bahas pada video kali ini. Oke. Nah, tentunya dalam jenis tulisan berhubungan dengan karangannya atau apa yang akan dibuat oleh si penulis. Maka untuk mengetahui jenis karangan itu, seorang penulis nantinya pasti bisa menentukan karangan yang akan dibuatnya, apakah bentuknya fiksi ataupun non-fiksi, atau formal ataupun non-formal. Ya, yang nantinya juga bisa memudahkan si penulis itu untuk menyusun kerangka penulisan. Nah, jenis-jenis tulisan ini kita akan membahas ada beberapa jenisnya. Oke, yang pertama ada non-ilmiah. Ya, kalau bicara tentang non-ilmiah pasti berhubungan dengan hal-hal yang tidak baku. Maka salah satu cirinya adalah tidak terikat oleh bahasa baku. Ya, mungkin bisa menggunakan bahasa sehari-hari namun tetap pada kaidah yang sopan ya. Kemudian struktur dalam karangan non ilmiah ini tidak baku dan namun sistematis ya. Artinya walaupun tidak ada atau strukturnya tidak menetap gitu ya, tapi secara tersistem sudah otomatis bahwa ini adalah awalannya, kemudian di tengah-tengah ada isi dan diakhiri dengan sebuah penutup misalkan. Nah, kemudian biasanya pada non ilmiah ini sifatnya adalah non faktual atau rekaan ya. Penulis membuat sebuah karangan non ilmiah ini hasil dari rekaan ataupun opini ataupun imajinasi dari seorang penulis. Nah, selanjutnya biasanya juga pada non ilmiah ciri-ciri lainnya adalah subjektif ya. Artinya fokus pada subjek-subjek dan dalam objektifnya itu tidak terlalu ditonjolkan. Nah, ciri yang lainnya biasanya dalam non ilmiah ini berbentuk narasi ya, cerita, kemudian deskripsi ya, mendeskripsikan suatu hal gitu ya, ataupun campuran ya, artinya bisa dalam satu karangan itu ada narasinya, ada deskripsinya. Nah, contohnya seperti cerpen yang sering kita baca gitu ya, cerita pendek baik itu yang jenisnya atau sifatnya di dalamnya itu mungkin fabel ataupun nilai-nilai kehidupan yang lainnya. Nah, kemudian ada juga anekdot ya. Anekdot ini adalah salah satu teks yang salah satu non ilmiah juga ya. Namun di dalamnya ini anekdot ini memiliki pesan ya. Namun pesan dalam teksnya itu berupa humor dan juga ada sindiran ya atau sarkas. Nah, bisa juga non ilmiah ini dari segi karya sastra lainnya seperti puisi, mungkin novel ataupun naskah drama. Oke, ini yang kita bahas tentang salah satu jenis tulisan yaitu non ilmiah. Nah, selanjutnya ada semi ilmiah ya. Dalam semi ilmiah yang pertama ciri-cirinya adalah menggunakan istilah umum ya. Istilah-istilah yang orang itu mudah mengerti, mudah dipahami. Ya, bukan istilah-istilah yang teknis ataupun istilah-istilah yang asing ya. Misal kalau orang lebih mengenalnya coronavirus gitu ya, maka ada istilah teknisnya atau istilah asingnya ya, istilah ilmiahnya itu juga ada. Maka dalam semi ilmiah penulisannya hanya coronavirus atau COVID. Nah, itu contoh. Kemudian yang kedua adalah strukturnya tidak baku tapi sistematis. Ya, sama seperti non ilmiah dalam semi ilmiah, strukturnya juga tidak baku tapi sistematis. Artinya dalam sebuah teks semi ilmiah ini ada pembukanya, ada pembahasannya dan ada penutup dalam sebuah teks, itu sudah pasti. Nah, yang ketiga adalah pengamatannya bersifat faktual. Apa yang dibahas dalam teks semi ilmiah ini
berupa faktual. Nah, selanjutnya adalah bersifat objektif dan subjektif, ya artinya kedua ini sama-sama menampilkan sisi objektif dan subjektif dalam sebuah pembahasan di teks. Nah, yang kelima adalah berbentuk eksposisi, persuasi, deskripsi, dan campuran. Ya, kalau eksposisi ini fokusnya adalah menyampaikan informasi, kemudian persuasi ini fokusnya adalah ada ajakan di dalam sebuah teks itu, kemudian ada mendeskripsikan suatu hal mungkin dalam sebuah semi ilmiah ataupun campuran. Ya. Bisa saja dalam sebuah teks yang semi ilmiah ada ke semua bentuk teks ini. Ya. Ada eksposisinya, ada persuasinya, mungkin juga ada deskripsinya. Nah, contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti berita yang sering kita baca, baik itu secara digital maupun non-digital, ataupun artikel juga sama ya, seperti artikel yang ada di internet ataupun mungkin yang ada di media massa. Itu salah satu jenis tulisan dari segi semi ilmiah ya. Nah, kemudian kalau ilmiah seperti apa? Ya, pastinya kalau semi ilmiah ranahnya lebih tinggi ya, intinya yang ada dalamnya itu adalah faktual. Semua yang dibahas dalam jenis ilmiah ini adalah fakta ya, hasil dari penelitian, mungkin hasil dari survei, hasil dari observasi. Ya, itu adalah faktual di dalam ilmiah. Kemudian objektif ya. Apa yang menjadi pembahasan dalam sebuah karangan ilmiah ini sifatnya objektif, fokus pada objek yang dibahas. Lalu kaidah bahasa dan strukturnya yang baku ya, biasanya dalam menggunakan bahasa-bahasa yang formal, bahasa-bahasa yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan saat ini adalah ejaan yang disempurnakan. Kemudian strukturnya juga baku ditentukan sesuai dengan ketetapan atau aturan dari bidang ilmu masing-masing. Kemudian terikat dengan aturan ilmiah bidang ilmu. Ya. Nah, terikat dengan aturan ilmiah bidang ilmu ini bisa saja dalam segi penelitian, kemudian dari segi observasi atau survei dan sebagainya. Ada aturan-aturan yang ditetapkan gitu ya untuk penulisan ilmiah ini. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima adalah berbentuk argumentasi dan juga campuran. Ya. Dalam karangan ilmiah ada argumentasi yang dibahas di dalam sebuah karangan ilmiah dan juga mungkin ada campuran, mungkin dalamnya juga ada eksposisi, mungkin juga dalamnya ada deskripsi ya, dan sebagainya. Nah, contohnya apa? Contohnya ada makalah, disertasi, tesis atau skripsi. Nah, dalam karangan ilmiah ini kita bisa sering temui dalam lingkungan universitas. Ya. Mahasiswa membuat makalah, kemudian mungkin untuk uji akhir itu mereka membuat skripsi untuk strata 1, kemudian tesis untuk strata 2, dan disertasi untuk strata 3. Ya. Dan semua hal itu menyakup pada ciri-ciri yang sudah kita bahas. Ya. Nah, itu adalah karangan ilmiah. Jadi ada 3 jenis karya ilmiah, maksud saya 3 jenis tulisan ya, ada non ilmiah, semi ilmiah, dan juga ada ilmiah. Oke, selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari ringkasan, abstrak, dan juga sintesis, yang dimana ketiga ini fungsinya atau kurang lebih sama ya, persamaannya adalah meringkas ya, atau merangkum dalam sebuah teks, ketiga teks itu tadi ya. Ketiga jenis tulisan tadi ya, baik itu non ilmiah, semi ilmiah maupun ilmiah ya. Oke, yang pertama ada ringkasan. Ya, ringkasan ini menyajikan kembali sebuah tulisan yang panjang ke dalam bentuk yang pendek. Nah, biasanya kegiatan meringkas ini dari sebuah buku, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Nah, ini biasanya kita sering lakukan di bangku sekolah ya. Diminta oleh guru untuk meringkas dari halaman sekian sampai halaman sekian ya. Dari tulisan panjangnya kita bisa merangkum, ringkas ke bentuk yang pendek.
baik itu dari sebuah buku fiksi maupun bentuk buku non fiksi. Nah, selanjutnya ada abstrak. Ya. Nah, kalau abstrak ini adalah karangan ringkas berupa rangkuman. Ya, apa maksudnya? Nah, biasanya dalam abstrak ini selalu muncul, ya, abstrak ya, selalu muncul pada penulisan-penulisan yang ilmiah. Ya. Seperti tadi contohnya ada makalah, kemudian ada tesis, ada skripsi, ada disertasi. Yang biasanya dalam abstrak ini meliputi tujuan penelitian, kemudian judulnya, kemudian apa yang dibahas gitu ya di dalam sebuah penelitian tersebut, hasilnya juga bisa kita cantumkan dalam abstrak ini. Dan aturan-aturannya mungkin dalam setiap atau beberapa universitas lembaga itu berbeda-beda ya. Namun kurang lebih apa yang ditulis dalam abstrak ini sama intinya. Nah, maka dalam abstrak ini juga biasanya ada aturan lainnya, bisa dalam berbentuk bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ataupun keduanya dalam sebuah penulisan ilmiah. Nah, yang terakhir adalah sintesis. Ya, pada asalnya sintetis adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber. Nah, kegiatan ini harus memperhatikan data publikasi atau sumber-sumber yang digunakan. Nah, contoh dalam penulisan ilmiah itu pasti kita mengambil beberapa sumber ya, beberapa sumber bacaan ataupun sumber-sumber misalkan dari internet. Nah, maka dari sumber-sumber itu yang pokok bahasannya sama, temanya sama atau poinnya sama, namun diambil dari berbagai sumber, kita rangkum, kita mengambil inti dari ketiga atau kedua sumber yang sudah kita dapat. Ya, mungkin 3 sumber, 2 sumber, ataupun 4, 5, dan sebagainya. Ya, jadi dari berbagai sumber itu dirangkum ya, menggunakan bahasa kita sendiri, yaitu kalimat kita sendiri dari beberapa sumber itu untuk dijadikan pemahaman, satu pemahaman. Ya. Baik, terima kasih. Itu yang dibahas pada jenis tulisan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan teman-teman, dan juga apa yang saya bahas ini bermanfaat juga untuk diri saya pribadi. Ya. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.